Semakin malam, semakin seru. Langsung saja saya akan minta Pak Handoyo untuk melihat dari visi misi tawaran bidang kesehatan masing-masing capres-cawapres. Apa saja yang mungkin kurang realistis, Pak? Jadi tadi saya bicara mengenai stunting. Kalau di visi misi dari Paslon 1 dikatakan akan diturunkan tingkat stunting dari 21,6 hingga menjadi 11%. Dan diberikan tenggat waktu selesai 2029. Nah ini saya buka-buka sedikit beberapa data. Di Peru itu untuk menurunkan tingkat stunting itu perlu waktu 17 tahun, Prof. Jadi mohon nanti diberikan klarifikasi. Demikian pula kepada tim ses daripada Paslon 2 ini belum ada targetnya mengenai penurunan stunting, jadi mohon bisa dielaborasi. Sedangkan untuk Paslon nomor 3 sudah ada target penurunan yang cukup ambisius, Pak, 21,6 menjadi 9%. Tolong di fill in timelinenya bagaimana? Nah juga tadi selain mengenai stunting, kita bisa punya rumah sakit banyak, tapi ketersediaan obat juga menjadi prioritas. Ketahanan daripada industri farmasi, pilarnya adalah ketersediaan juga produksi bahan baku obat atau saya singkat BBO di dalam negeri. Nah tadi sudah benar yang Bapak-Bapak katakan bahwa produksi bahan baku obat di dalam negeri memang tidak bisa dipaksakan. Memang harus ada demand-nya sehingga secara komersial itu feasible. Dan juga bisa memiliki industri pendukung. Tadi dari Paslon 3 mengatakan contohnya paracetamol. Paracetamol itu dari benzin. Ya, dan di situ kalau kita lihat Pertamina sudah punya benzin. Tetapi petrokimianya untuk ke nitrobensin belum ada. Lalu habis itu kita harus lari lagi ke para aminol fenol, PAP. Ini adalah kita perlu ke fine chemical. Jadi ini jalannya panjang. Tapi ini harus tahapan yang dilalui. Kalau tidak, nanti dipaksakan produksi bahan baku obat di dalam negeri, akhirnya harga mahal. Harga mahal, produsen industri farmasi di dalam negeri tidak mau beli, tetap import. Ya, sedangkan melarang import outright juga tidak bisa karena kita ada di link dunianya WTO, ya semuanya begitu. Demikian, Cak. Baik, terima kasih Pak Handoyo. Sekarang saya ingin langsung ke nomor urut 3 ini, Pak, dari Pak Satya ini, Ganjar Mahfud ditanya. Baik. Ini timeline, Pak, seperti apa? Iya, terima kasih, Pak. Ini timeline mau nggak mau memang kita mentargetkan di 2029, Pak. Dan ini cara kita memang lebih sistematis mungkin. Kenapa tadi saya mengatakan mengenai kita menyentuh pedesaan? Karena kita melihat kalau di perkotaan problem stuntingnya beda dan mungkin relatif lebih mudah untuk diselesaikan. Tetapi di desa ini banyak sekali kantong-kantong yang dimana fasilitas kesehatan tidak tersedia dan nakesnya tidak tersedia. Sehingga memang pemahaman literasi mengenai stunting ini memang rendah. Dan pun demikian di daerah-daerah Jawa yang harusnya tidak ada stunting sama sekali, masih terjadi stunting sehingga pemerintah masih memberikan program-program, ada 5 program kepada para bidan termasuk penurunan angka stunting dan dimonitor terus setiap hari. Dan juga menjadi masalah tersendiri karena bidan-bidan yang dulunya hanya menangani masalah kelahiran sekarang harus ngurusin beraneka ragam, Pak. Mulai dari gizi, mulai dari stunting, mulai dari macam-macam. Sementara satu bidan, Pak, itu harus melayani 9 desa, 89 posyandu, Pak. Di Jawa loh ini, Pak. Belum lagi di daerah. Nah, ini kita harus punya empati yang tinggi untuk meletakkan kekurangan ini sebagai sebuah prioritas baru. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri dan memahami bahwa ada SDM yang harus ditambah. Ada mekanisme perilaku integrasi dari sisi pendanaan antar kementerian yang berbeda-beda. Karena di situ ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Dalam Negeri, ada institusi pemerintah daerah, bahkan juga anggaran untuk honornya mereka berbeda-beda setiap desa karena setiap kepala desa memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Di luar itu, kita juga harus bicara mengenai infrastruktur yang lebih besar. Dalam hal ini kalau kita bicara stunting, kita nggak bisa juga melepaskan dari hilirisasi terkait dengan maritime. Baik. Karena ikan-ikan yang begitu banyak di perairan kita belum bisa dihilirisasi dengan baik. Sehingga itu tidak menjadikan
kekayaan alam kita yang sangat tinggi proteinnya itu menjadi makanan utama bagi masyarakat Indonesia. Baik. Terima kasih. Sekarang saya ingin ke Amin seperti apa? Pak Fazli Jalal tadi komparasi dengan Peru ya, seperti apa? Iya, Amin melihat dengan jelas evidence base. Best practice di dunia itu hanya 1-1,5% per tahun. Tapi yang luar biasa bisa 2%. Karena stunting ini total development, tidak bisa hanya sektor kesehatan saja. Justru sektor kesehatan hanya 30% kontribusinya dalam penurunan. Jadi karena itu kita harus melihat kapan mulainya stunting itu terjadi. Sebenarnya sudah dimulai sejak remaja kita. Remaja kita 35% sudah anemia. Kira-kira 18-20% itu kurang energi kronik. Itu dibawa sampai mereka bersiap untuk menjadi calon pengantin. Nah ini ada windows opportunity untuk mengintervensi mereka agar ditambah supaya mereka tambah darahnya, tablet tambah darah, kemudian gizinya diperbaiki. Dan kita tidak melarang mereka menikah, dia tetap nikah, kemudian waktu mereka menikah, pada saat mereka sudah merencanakan punya anak, nah baru kita lihat apakah sudah siap atau perlu ditunda dulu berdasarkan analisa data. Nah kemudian yang tidak kalah penting, stunting itu hampir 19% itu terjadi pada waktu kelahiran. Jadi 19% dari 4,8 juta anak kita yang lahir itu sudah stunting. Kenapa? Karena pemeriksaan kehamilan tidak sempurna, pertambahan berat badan tidak ideal dan tidak diintervensi pada saat kehamilan. Karena kalau kita mewaspadai sejak dari remaja, calon pengantin dan kehamilan, kita bisa menurunkan yang 18% itu menjadi separuh, malah bisa menjadi 7%. Nah yang kedua adalah kegagalan kita di MPASI. Jadi karena ASI eksklusif kita lumayan baik tapi masih perlu ditingkatkan. Tapi MPASI ini yaitu dari umur 6 bulan sampai 2 tahun. Kurang beragam, kurang kaya protein hewaninya, dan kurang tepat pengaturan waktunya. Nah, kalau ini kita intervensi dengan pendampingan daripada kader kita, baik. Kalau di Jakarta oleh Ibu Ferry, Ibu Anis dikembangkan namanya kader Dasawisma. Baik. Jadi 20 orang keluarga itu didampingi oleh satu kader. Jadi dia tahu semua data tentang keluarga itu. Baik. Termasuk perubahan perilaku yang harus dilakukan walaupun dia mampu atau tidak mampu. Tadi Caca mengatakan bahwa dia bisa aja kurang mampu tapi dia pandai menggunakan resource rumah tangga karena dia perilakunya udah benar, pengetahuan udah benar. Maka tujuan besar kita adalah perubahan perilaku mulai dari paling awal di keluarga dan baru ekosistem yang membantu keluarga untuk lebih berdaya. Itu kira. Baik, sekarang kita ke Prabowo Gibran. Pak Beni seperti apa dikatakan belum ada target ini? Tentu ada target dong, bagaimana nggak ada target. Jadi justru saya jelaskan dari 2013 sampai 2019 dari 37% turun ke 27%. Dari 2019 ke 2022 terjadi penurunan ke 21,7%. Dari 22 ke 24 kan sedang dihitung ini. Targetnya Pak Jokowi kan sekitar 3,8% per tahun. Diharapkan pemerintah ini berakhir dengan 14% stuntingnya. Target yang dibuat. Nah kita lihat ya hasilnya berapa. Tapi kita melanjutkan kan. Kita melanjutkan maka kita melakukan percepatan. Oleh karena itu kelihatannya apa benar tuh memberi makan mulai dari ibu hamil ya sampai dengan balita SD SMP SMA itu target kita di tahun 2029 tuh ada 80 juta orang dikasih makan. Itu apa masuk akal enggak? Itu untuk menyelesaikan program stunting itu 0% di 2029. Itu dengan apa? Dengan target mulai 2025-2026 ini logika ya kalau dia mulai kita bisa atasin khususnya ya. Mulainya bagaimana? Mulai dengan sekarang ada 4,8 juta tadi Prof bilang wanita hamil. Ya kita kejar dong lewat posyandu, lewat kepala desa, lurah, ada orang hamil yang daerah miskin. Ya pemerintah langsung bisa ambil oper di sejak 2024, nggak usah tunggu dong. Satu, ya yang kedua biar jelas dulu. Lalu kenapa? Kalau tahun 2025-2026 anggarannya makin banyak, maka kita bisa membuat pada waktu mereka kita memasuki 2045, bicaranya kan Indonesia emas. Waktu mereka umur 18-20 tahun, kita udah nggak temuin stunting di Indonesia. Itu targetnya Prabowo Gibran. Oke. Baik.
Sekarang saya ingin ke Pak Randi. Tadi Pak Handoyo kan sudah mengatakan ada beberapa hal yang dirasa belum realistis. Kalau dari Pak Randi seperti apa? Ya, saya masih penasaran ingin ngejar nih, mohon maaf ya Bapak-Bapak. Program stunting baik sekali lah tujuannya ya. Memang Bappenas pun bilang kita dalam menghadapi bonus demografi, dan juga mencapai Indonesia Emas, kita harus ada dua hal yang diatasi, yaitu pendidikan dan kesehatan. Salah satunya stunting. Tetapi saya penasaran nih, kok belum diungkap untuk deteksi stunting tuh pakai apa Pak? Pakai alat kesehatan. Nah alat kesehatannya kok belum dibahas. Jangan-jangan angka yang 2,3, 3,7 tiap tahun itu salah. Karena alat kesehatannya tidak berkualitas atau tidak ada. Penyebarannya tidak sampai di bidan desa, pondok posyandu dan sebagainya. Kami dari industri pingin dapat nih. Karena kami melihat dari visi misi 3 paslon ini Mbak Caca ya. Walaupun Undang-Undang Kesehatan 17/2023 sudah keluar. Di mana di situ mengamanahkan kemandirian alat kesehatan ya. Itu turunan dari Undang-Undang Dasar artinya. Tapi dengan jumlah industri alat kesehatan yang sekarang sudah sekitar 800-an, bagaimana program nyata dari 3 calon Papres ini untuk memastikan industri alat kesehatan untuk mendukung program-program yang baik tadi, industrinya tetap bertahan, bertumbuh dan sustainable. Barangkali itu yang masih saya penasaran Mbak Caca. Baik, itu yang nanti akan dijawab industri alat kesehatan pendukung program-program dari masing-masing capres, bahkan untuk stunting, alat pendeteksi stunting sesaat lagi di Indonesia Business Forum.